Segala kemuliaan dan puji-pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau untukmu Tuhan Yesus. Because you are worthy of our present worship Tuhan. You are worthy of it all. Karena Engkaulah pusat perhatian kami ya Tuhan. Pusat pikiran kami, pusat kehidupan kami ya Tuhan. You are the center of our life ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami ya Tuhan. Yang Kau tetapkan ya Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi bagian daripada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini dengan puji-pujian kami ya Tuhan. Sekarang kami mau menghendingkan segala Tuhan yang ada kehidupan kami pada pagi hari ini. Supaya Engkau Tuhan mengatakan firman-Mu kepada kami. Karena Engkau sendiri adalah firman buat kami. Biarkan firman ini menjadi Tuhan bagian dari kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you, praise and worship. Terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, 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 shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita masih di dalam tema kita, yaitu Hearing the Voice of God, mendengar suara Tuhan. Topik yang tidak mudah buat kita atau buat saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena the voice of God itu sendiri susah Bapak Ibu sekalian. Karena bukan sebuah hasil dari sebuah pendidikan, bukan hasil dari sebuah training, bukan sebuah diploma, Bapak Ibu sekalian. Karena ini bukan sebuah effort buat kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Buat saya, Bapak Ibu sekalian, mendengar suara Tuhan itu very personal. Jadi hari ini mungkin kita akan bahas adalah mostly mengenai kesaksian hidup, kesaksian daripada saya dalam pengalaman saya bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema yang kita Pak Nino sampaikan di sini adalah diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Yang demikian bunyinya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi mendengar suara Tuhan is very personal Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa dari kita itu selalu bertanya atau mungkin bertanya kepada Pak Nino, Bu Meda atau saya atau siapapun di sini, pernahkah mendengar suara Tuhan secara audible? Diam semua. Dalam batin kita sendiri masing-masing, pasti saudara dan saya pernah. Cuma tidak bisa membuktikannya. Kalau bisa buktikannya pasti ada rekamannya. Mana rekaman suara Tuhan? Bapak Ibu sekalian, dari Alkitab sendiri buat saya itu beberapa bacaan-bacaan yang saya ada di sini memang banyak sekali hamba-hamba Tuhan mendengar suara Tuhan. Saya ambil contoh misalkan Samuel kecil Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kecil dia tidur bersama Imam Eli di bait suci. Tiba-tiba dia mendengar suara Samuel, Samuel. Maaf Ibu, saya kalau dengar cerita ini selalu ingat anak saya Maldini. Karena dia namanya Samuel. Dia selalu katakan Samuel, Samuel. Lucu sekali dia menceritakan itu. Samuel, Samuel. Lalu Samuel mengatakan dia berlari kepada Imam Eli. Dia katakan kepada pastor, do you call me? Dan Imam Eli pada waktu itu dia mengatakan, oh enggak, kamu mimpi kali. Tidur lagi. Yang kedua kali Samuel mendengar perkataannya Samuel, Samuel. Lalu dia menghampiri Imam Eli lagi. Dia bangunin, pastor, did you call me? Lalu Imam Eli katakan, no.
lebih baik kamu tidur lagi. Yang ketiga kali, sama, dia mendengar kata-kata panggilan Samuel, Samuel, dia menyampiri Imam Eli, dan Imam Eli mengatakan demikian. Di 1 Samuel 3 kita nggak perlu baca, tapi Bapak Ibu sekalian kalau mau perlu baca di Samuel 3, dia katakan kepada Samuel, itu suara Tuhan. Lalu mesti apa? Karena Samuel pada waktu kecil belum pernah baca firman Tuhan. Belum pernah, masih kecil dia. Dia katakan begini, Imam Eli katakan, next time, lain kali kalau dengar panggilan itu, katakan kepada Tuhan, ini hambamu, mau engkau bicarakan apa dengan aku? Lalu dia kembali lagi tidur, dipanggil lagi sama Tuhan. Samuel, Samuel. Dan Samuel mengikuti apa perkataan Imam Eli. Dia katakan begini, inilah hambamu Tuhan, apa yang kau katakan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Samuel, aku akan menghukum keluarga Imam Eli, karena ada kesalahan ini, kesalahan itu, dan kesalahan ini. Lalu ketika Samuel bangun, dia katakan Imam Eli, saya sudah mengatakan itu kepada Tuhan. Lalu Imam Eli katakan, apa yang dikatakan Tuhan? Lalu dikatakanlah Samuel kepada Imam Eli, apa yang dikatakan? Walaupun sakit, Imam Eli katakan, dia adalah Tuhan. Biar itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kecil, Samuel kecil itu very sensitive dengan suara Tuhan tanpa dia belajar, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia mendengar suara Tuhan. Dan dia bakal besarnya, dia Bapak Ibu tahu semuanya, dia adalah hakim yang paling besar pada zaman Israel pada waktu itu. Dia adalah seorang pastor terbesar pada saat itu. Dan he is the kingmaker yang mengangkat Saul, menjatuhkan Saul, dan mengangkat Daud. Saudara-saudara kasih, jadi mendengar suara Tuhan itu very personal. Kalau itu suara Tuhan, mestinya Imam Eli mendengar juga. Imam Eli tidak mendengarnya. Hanya Samuel yang mendengar suara firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mendengar suara Tuhan is very personal. Pak Nino sudah berkali-kali mendengar suara Tuhan. Bu Meda juga mendengarkan suara Tuhan. Saya juga pernah mendengarkan suara Tuhan. Tahun 2010, 16 tahun yang lalu ketika saya dipanggil Tuhan, saya bilang sama Tuhan, waktu itu Tuhan mengatakan, maukah engkau melayani aku? How Tuhan? Saya ini orang marketplace, saya punya perusahaan, saya punya keluarga, saya punya istri, punya anak, demikian waktu saya, sehingga bagaimana saya melayani Tuhan saat ini. Tapi Tuhan audibly katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. 16 tahun yang kemudian sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap di marketplace. Anak-anak saya sudah lulus dan sekarang mereka sudah bekerja dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Apakah ada satu kekurangan daripada hidupku? Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan, apa yang dikatakan kepada Samuel, firman Tuhan, apa yang dikatakan Pak Nino kepada saya atau ke Bapak Ibu sekalian, kalau itu suara Tuhan, firman Tuhan tidak pernah gugur. Firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Saudara-saudara kasih, hari kami selalu Bu Meda katakan dia bersaksi, mengajar dari Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara sekasih, di ayat ketiga mengatakan ia memanggil domba-dombanya by name. Artinya Bapak Ibu sekalian, hubungan Tuhan dengan saudara dan saya very personal. Because He knows you by name. Saudara sudah kasih firman Tuhan dengan saudara yang terima atau firman Tuhan yang Nino terima dengan saya berbeda. Karena Tuhan mengenal Pak Nino sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga Tuhan mengenal saya sesuai dengan kehendaknya. Ini very personal Bapak Ibu sekalian. Jadi mendengar suara Tuhan itu very personal buat saudara dan saya pada saat ini Bapak Ibu sekalian, hari Senin yang lalu kami merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-30 saya dengan beliau. 30 tahun ya. Kalau 30 tahun Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia maraton itu seperti sebelum kita melakukan pertandingan maraton, kita mesti latihan dulu 30 km. Jadi istilahnya the peak practice-nya. Jadi praktis yang paling puncaknya lah kayak gitu. Setelah 30 km kita latihan, kita turunin sampai seminggu sebelum maraton kita tidak boleh lagi lari jarak jauh. Karena itu 1 minggu sebelumnya itu adalah masa-masa carbo loading untuk nutrisi kita sebelum lari panjang. Bapak Ibu sekalian, selama 30 tahun itu kami banyak melalui hal-hal yang luar biasa. Ada suka, ada duka, ada kemarau, ada hujan, ada tantangan, ada kesukaran, ada kekeringan. 30 years kami mengalami itu. Kami mengalami ini bersama dengan Magda, saya sendiri dengan Magda dan kami rasakan itu. Sampai hari ini saya tahu apa yang beliau suka. Saya tahu apa yang beliau tidak suka Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang saya perbuat, dimanapun saya berada, itu ada wajah beliau di depan saya nih. Walaupun she's not in present, tapi wajah beliau itu ada di sini. Suaranya itu ada gitu. Ya, sebelum saya lihat wanita lain, saya dengar suaranya, awas, awas gitu kan. Awas, awas gitu kan. Jadi begitu dia tuh tahu persis apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, Bapak Ibu sekalian. Inilah namanya intimacy. Intimacy itu bukan yang senang-senang aja Bapak Ibu sekalian, yang susah-susah juga kita susah hadapi Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, jadi sampai apa yang dirasakan beliau itu saya rasakan. Inilah yang namanya relationship, personal relationship. Bahkan kalau saya dapat tugas ke luar negeri itu, kalau sendirian, saya selalu ngajak beliau. Karena nggak biasa saya tidur tanpa beliau di samping saya gitu. Bapak Ibu selalu saya ajak kemana-mana kan gitu. Ke ujung dunia pun saya ajak. Itulah kami itu Bapak Ibu sekalian. Kami is soulmate, maybe Bapak Ibu sekalian mungkin karakter kita berbeda. Tapi nggak pernah sama, tapi kita bisa saling menutupi, saling menjaga sehingga kita saling mengenal satu sama lain. Dan kami tidak bisa hidup dipisahkan satu sama lain. Demikian juga Bapak Ibu sekalian hubungan kita dengan Tuhan. God is a God of relationship Bapak Ibu sekalian. Amin. Saudara-saudara kasih, kalau kita berpunya intimacy with God, kalau Pak Nino ngasih teks saya gitu, bro,
jadwalnya tanggal sekian. Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun saya, kalau ada teks itu, siap bro. No question. Saudara-saudara kasih, bukan hubungan saya dengan Pak Nino, saya begitu. Tapi hubungan saya dengan Tuhan. Kalau dipanggil pelayanan oleh Tuhan, saudara hadir is because your intimacy of God. Beda Tuhan, beda ya kita dengan istilah legalistik dengan intimacy Bapak Ibu. Sama sekali bukan masalah legalistik. Saya harus begini, saya harus begini, itu masalah kita mencintai Tuhan atau tidak. Sudah bisa bedain legalistik sama intimacy? Ya. Saudara-saudara kasih, saya jam 4 pagi tadi bangun karena saya harus buka flag off maraton kantor saya di Taman Mini. Bapak Ibu sekalian, saya harus melakukan itu. Jam 1 malam serangan asam urat saya datang, saya agak terpincang-pincang Bapak Ibu sekalian. Tapi saya katakan saya harus hadir. Tanpa ada pikiran apapun. Itu masalahnya intimacy Bapak Ibu sekalian, bukan legalistik. Jika saudara dan kalian lagi berpergian, kemudian saudara masih ngejar ke suatu waktu, suatu pertemuan, tiba-tiba ada di jalan, seorang pengendara motor jatuh berdarah-darah. Saudara menolong orang ini atau saudara bertemu dengan orang yang telah janjikan. Saudara-saudara kasih, kalau legalistik, saudara tinggalkan orang itu dan bertemu dengan penjanjian appointment saudara. Tapi kalau intimacy sama Tuhan, saudara tolong dulu orang itu, baru saudara pergi. Saudara-saudara kasih, intimacy dengan Tuhan itulah yang kita perlukan saat ini. Supaya saudara tahu, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara bisa melakukan apa saja yang Tuhan minta. Hari-hari gini Bapak Ibu sekalian, ekonomi susah, banyak kebutuhan, sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi when it comes to perpuluhan, saudara mengurangi perpuluhan saudara atau tetap memberikan perpuluhan itu. Kalau saudara memberikan tetap perpuluhan itu your intimacy sama Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara kasih, soal hubungan nih Bapak Ibu sekalian, ini saya akan baca firman Tuhan yang kita sering dengar atau Mario dengar atau Mario perdebatkan dengan istrinya di Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Firman Tuhan di Efesus ini by the way adalah kitab relationship. Kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar relationship, baca a lot of Efesus. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara kasih, firman ini jarang saya sampaikan di acara perkawinan. Karena kalau saya sampaikan di acara perkawinan, saya bisa kehilangan salah fokus Bapak Ibu sekalian. Karena yang berantem adalah penontonnya, bukan yang kawin. Suami katakan ke sebelahnya, tuh lu lihat tuh, lu denger tuh, tunduk sama gue.
Istrinya mengatakan, tuh Pak, kasihilah istrinya, berikan aku tas, berikan aku segalanya. Jadi yang ribut itu penontonnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya baca firman ini bukan fokus pada pengantin, tapi penonton-penonton yang di belakang itu. Bisa salah fokus Bapak Ibu sekalian. Tapi firman ini adalah mengatakan bagaimana hubungan Yesus dengan jemaatnya Bapak Ibu sekalian. Adalah ketika Yesus hidup bersama jemaatnya, itulah firman yang kita harus lakukan. Apakah bapak-bapak di sini apa mengatakan firman terus-terusan kepada istrinya? Saudara-saudara kasih, demikian juga Kristus harus mengasihi jemaatnya. Para suami mungkin kita mesti cek sama recheck. Seberapa pengorbanan saudara dan saya kepada istri kalian. Seberapa pengorbanan saudara, covering up saudara jika istrinya membuat kesalahan. Yesus mati di kayu salib untuk kita yang berdosa ini. Saudara-saudara kasih, demikianlah firman ini. It's a relationship game di dalam hubungan di gereja ataupun di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa firman ini adalah hubungan antara Yesus dengan kita. Saudara-saudara kasih, untuk apa kita melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Supaya istri kita kinclong. Uang saudara itu tidak habis buat retinol, tidak habis buat oplah, tidak habis buat botox Bapak Ibu sekalian. Ini dikatakan adalah supaya tidak berkerut. You don't need a botox. You just need firman Tuhan. Kita nggak perlu botox Bapak Ibu sekalian di sini. Atau oplas. Cukup dengan firman Tuhan. Supaya istrimu cemerlang. Tidak berkerut dan tidak bercacat. Inilah tugas para suami Bapak Ibu sekalian. Jadi ada catatannya, jangan berantem setelah ini. Ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dalam intimasi ini adalah semua yang disatakan adalah baik-baik saja. Dalam intimasi ini kita bisa mendengar suara Tuhan. Intimasi ini kita bisa mendengar suara istri saya. Intimasi itu sangat penting Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengatakan hal yang agak berbeda. Intimasi 30 tahun saya bukan baik-baik melulu. Ada backslidingnya, ada kesalahan. Ketika itu terjadi, you backsliding Tuhan sendiri. Jika saudara dan saya jatuh dalam dosa kepada Tuhan, apakah saudara bisa mendengar suara Tuhan? Mungkin itu pertanyaannya. Nobody's perfect. Saudara dan saya pasti tidak perfect. Pasti kita semua melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, apakah saudara dan saya masih bisa mendengar suara Tuhan? Lalu Tuhan kasih saya firman yang kita akan pelajarin pada pagi hari ini. Di Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Tadi cuma preambel aja Bapak Ibu sekalian. Inilah firman yang saya harus share pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru,
pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu sekalian, firman di Yesaya 30 ini backgroundnya adalah, kejadiannya adalah ketika bangsa Yehuda adalah bangsa yang a golden child, anak emasnya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dari 12 suku bangsa Israel, Yehuda lah yang Tuhan sangat dekat. Bapak Ibu sekalian, hubungan Yehuda itu sangat-sangat dekat sehingga intimacy itu ada bersama Tuhan. Tetapi ketika bangsa Yehuda didatangin oleh bangsa Asyur, dan ketika itu mereka diancam, ketakutan, dan banyak saudara tentara-tentara Asyur yang siap menyerbu mereka. Mereka tidak lari kepada Tuhan, tapi mereka lari ke Mesir dan minta pertolongan Firaun. Bapak Ibu sekalian, sometimes dalam intimacy itu kita bisa memalingkan muka kita daripada orang yang kita kasihi. Sometimes dalam tekanan hidup kita itu kadang-kadang itu mau berlari keluar dari jalur Tuhan, mencari sesuatu jawaban di luar sana yang bukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kasih, jika kita memalingkan kepala kita dari Tuhan, saudara-saudara kasih, what would you Tuhan? Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan kepada Tuhan? Apakah Tuhan menghukum saudara? Apakah Tuhan mengejar-ngejar saudara? No. Di ayat 18 dikatakan, Lord is waiting for you. Coba ayat 18 katakan, ayat Yesaya 30 ayat 18 katakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Biasanya kita yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi firman ini Tuhan yang menanti-nantikan kita. Saudara-saudara kasih. Kadang kita backsliding buat Tuhan. Dengan tekanan-tekanan yang kita punya. Sometimes kita mengerjakan sesuatu untuk memenuhi keinginan kita. Supaya kita selamat. Tapi mencari keselamatan di luar Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, Lord is waiting for you. Saudara-saudara kasih. Allah yang kita sembah. Itu sabar sifatnya. Walaupun kita dalam kesalahan, tapi Tuhan sabar menunggu kita kembali kepada Dia. Saudara-saudara kasih, di ayat yang ke-19 dikatakan, jika engkau berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Tapi kadang-kadang kita ini selalu ambil shortcut. Selalu dengan logika kita. Untuk mencari jawaban-jawaban yang ada di luar sana Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih. Kadang-kadang itulah intimacy yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya intimacy, kita nggak bakal korupsi. Kalau kita punya intimacy dengan Tuhan, kita tidak akan selingkuh. Kalau kita punya intimacy dengan Tuhan, tidak akan kita berbuat apa-apa. Tapi bangsa Yehuda saat ini dia selingkuh dengan Firaun. Karena takut kepada kerajaan Asyur. Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan menuduh. Tapi saya katakan saya sendiri saya punya personal experience soal itu. Di mana pada waktu itu di kekuatan saya itu sangat rendah. Saya bisa ngelihat Firaun di luar sana yang bisa menolong saya. Saudara-saudara kasih. Lord
tahu sifat kita itu Bapak Ibu sekalian. Tapi dia katakan, jika engkau berseru-seru kepadaku, maka aku akan menjawabmu. Kenapa kita dalam kesulitan kita tidak berseru-seru? Tapi malah kita jawaban mencari Fir'aun yang ada di luar sana Bapak Ibu sekalian. Karena dialah yang sebenarnya jalanan kebenaran sesungguhnya. Mereka lah yang Tuhan adalah jalan keluar buat kita semua. Tapi kita mencari jalan keluar yang sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara kasih. Intimacy itu bukan dari snow black sliding. Ketika Adam diciptakan pertama kali, intimasinya dengan Tuhan luar biasa. Bangun pagi ngomong Tuhan, makan siang ngomong sama Tuhan, malam-malam sama Tuhan. Tapi ketika ada kesalahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan menanyakan, Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara kasih, pertanyaannya bukan Adam ada di blok M, ada di mana, bukan. Your heart, where is your heart terhadapku? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih, Tuhan itu pasti mengasihi engkau. Di ayat 19 katakan, apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudara-saudara kasih, Tuhan itu sabar. Sabar dengan kita. Yang dia tunggu seruan kita Bapak Ibu sekalian. Yang ditunggu itu lutut kita. Are we asking enough kepada Tuhan? Atau kita lari ke ChatGPT, atau kita lari ke cloud, atau kita lari ke Gemini, atau kita lari ke Fir'aun yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, when it comes to trouble, jangan buru-buru cari jawabannya. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu Bapak Ibu sekalian. Di ayat 20 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudara-saudara kasih, Tuhan tidak pernah janjikan Dia akan memberikan segalanya dengan segala kelimpahan kepada kita semua. Firman Tuhan dikatakan Dia memberikan dengan air serba sedikit, roti yang tidak cukup. Saudara-saudara kasih, kita pasti masuk ke lembah kekelaman Bapak Ibu sekalian. Kita pasti masuk ke keringan Tuhan. Itulah yang Tuhan kasih Tuhan. Langit tidak selamanya biru. Kita pasti mendapat tantangan, kita pasti dapat pencobaan Bapak Ibu sekalian. Tapi dikatakan di sini, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kalau kita masih di dalam lembah kekelaman, our eyes should be onto Lord. Mata kita harus lihat Tuhan. Saya sudah pernah sharing di sini mengenai kitab Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, kita masuk ke perapian. Apa kata raja? Aku ngelihat orang keempat dalam perapian itu. Saudara-saudara kasih, Tuhan tidak menunggu di depan pintu Bapak Ibu sekalian. Dia sendiri masuk ke dalam lembah kekelaman saudara dan saya. Dia ada di situ. You just don't see it Bapak Ibu sekalian. Yang dia lihat itu cuma penderitaan kita. Itu yang kita lihat. Mau lu gimana rasanya kalau gue disakitin? Rasanya seperti apa? All of us we need to justification terhadap salah. All kita lebih suka kita main playing victim dalam kehidupan kita. We are not a victim.
Kita adalah anak Allah Bapak Ibu sekalian. Kita bukan korban. Kita adalah berkat Bapak Ibu sekalian. Di sini katakan pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi. Tuhan tidak pernah bersembunyi dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan terus berada di samping kita. Ayat ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Saudara-saudara kasih, saya mencerna ini apa arti telinga di belakangmu. Yohanes 10 mengatakan Tuhan ada di depan kita. Tapi firman Tuhan ini Tuhan ada di belakang kita. Saudara-saudara kasih, ketika kita memalingkan daripada Tuhan, Tuhan bicara dari belakang. Saudara-saudara, God will never be quiet even when you do backsliding di hadapan Dia. Kalau kita melakukan dosa, Tuhan juga tidak diam. Dia berbicara dari belakang kita. Saudara-saudara, dari telinga belakang kita itu Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita. Jadi kalau kita di dalam kehalang, dalam lembah kekelaman apapun tantangan kita, bahkan saudara lari dari Tuhan, Tuhan masih berbicara dari belakang kita. Saudara-saudara kasih, dan Dia akan katakan inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Obedience to the word of God. This is the way, walk in it. Saudara-saudara kasih, saya ngambil perumpamaan, analogi, kalau saya masuk ke daerah asing yang tidak pernah saya ke sana, dan pasti saya mengandalkan Google Map atau Waze atau apapun, atau Apple Map atau apapun yang ada. Seringkali kita bacanya salah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalnya 200 meter lagi belok kiri, tapi ada 2 belokan Bapak Ibu sekalian. Sometimes kadang-kadang saya ngambil yang salah. Tapi GPS, kalau kita ngalami kesalahan dia reroute kan. Dia balikin lagi ke jalan yang benar. Demikianlah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngambil jalan yang salah, Tuhan mampu balikan itu jalannya itu. This is the way, walk in. Ini jalan, jalanilah. Bapak Ibu sekalian, tapi ayat berikutnya mengatakan, ayat 21, masih di 21, ayat 2 katakan, entah kamu menganan atau mengiri. Sometimes jalan Tuhan itu nggak enak. Sometimes jalan kanan itu bukan yang Anda suka. Tapi obedience bukan soal suka tidak suka. Obedience itu masalahnya ketaatan Bapak Ibu sekalian. Kalau firman Tuhan mengatakan ini, kita taat aja. Maybe nggak suka ya kita ya. Kayak kita main bola gitu, banyak komentar. Tapi apa yang dirasakan pelatihnya di situ? Kita jadi pelatih semua, mestinya main gini ya, main gini ini. Tapi pelatihnya kan punya alasan untuk mengatakan itu. Demikianlah Tuhan. Ketika Tuhan memimpin hidup saudara, Dia punya alasan. Kenapa firman itu adalah baik buat saudara dan saya. Karena jalan Tuhan pada at the end of the time adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Bukan soal suka atau tidak suka. Ini masalah ketaatan kita. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, when you are lost, ketika saudara kehilangan arah, Tuhan masih mengatakan suaranya kepada saudara dan saya. All you have to do just taat aja. Saudara-saudara kasih. Jadi ada 4 hal yang Bapak Ibu sekalian
Oh ya, sebelumnya saya boleh kesaksian Bapak Ibu sekalian. 30 tahun nih, tadi saya sudah sampaikan saya banyak kesaksian mengenai perkawinan. 30 tahun Bapak Ibu sekalian, saya sering melakukan ini. Beberapa kali cari jalan sendiri. Beberapa kali ketika dapat tantangan, saya cari orang. Yang dicari masalahnya orang yang berhasil. Fir'aun itu. Tapi kebanyakan salah Bapak Ibu sekalian. Bahkan hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian, tetap salah Bapak Ibu sekalian. Disitulah saya merenungkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa, saya berseru. Tapi firman Tuhan audibly katakan, semua akan indah pada waktunya. 30 tahun Bapak Ibu sekalian. 30 tahun latihan intimasi sama beliau. Saya masih survive Bapak Ibu sekalian. Masih bernapas dan berbicara Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menikmati hidup dan tertawa-tawa. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara memenangkan sebuah intimasi, saudara tuh hasilnya bahagia, tertawa. Kesalahan, forget it. Udah lupa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu kalau kita sudah melalui segala sesuatu, bahkan misalnya kalau saya beberapa di rumah duka atau apapun, ketika waktunya telah tiba, saudara bicara yang baik-baik aja. Gak perlu ngomongin yang jelek-jelek lagi. Karena yang baik-baik itu yang menghidupkan kita Bapak Ibu sekalian. Bukan yang jelek-jelek. You don't blame each other kalau udah 30 tahun. Tapi 30 tahun we enjoy each other. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang kita harus pelajarin pada pagi hari ini adalah kita pertama harus mendengar suara Tuhan adalah melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara kalau mau mengenal suara Tuhan, inilah tempatnya Bapak Ibu sekalian. Saudara tidak akan mendengar suara Tuhan. Maybe you are Samuel yang gak pernah dengar firman Tuhan tapi bisa mendengar suara Tuhan. Maybe. Tapi kalau saudara mau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, harus baca ini tiap hari. Dan Yesaya 30, kalau mau ketemu Tuhan, itu harus berseru-seru. Kehidupan doa kita tuh harus diperbanyak Bapak Ibu sekalian. Kayak Pak Nino sampaikan, tirai itu sudah dirobek ketika Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu sekalian. Tidak ada batasnya saudara dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan itu batasnya cuma doa. Cuma seruan. Gak perlu lagi Hosea 66. Persembahan bukan yang aku inginkan, tapi belas kasihanlah yang aku inginkan. Korban bakaran tuh gak ada gunanya lagi. Kita gak perlu lagi beli kukur. Kita gak beli lagi sapi. Kita gak beli lagi kambing Bapak Ibu sekalian. Jauhnya Tuhan dengan kita. Cuma doa. Kehidupan doa kita yang harus ditingkatkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah don't make decision when you are in trouble Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam kesulitan apapun, perlu kita itu berdiam diri. Jangan ngambil keputusan. Ask God wisdom. Saudara-saudara kasih di Yakobus dikatakan, jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Saudara-saudara sebelum mengambil keputusan berat di dalam kehidupan kita, minta dulu wisdom Tuhan, minta hikmat Tuhan. Singers boleh ke depan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Saudara-saudara kasih,
Tuhan tidak akan berbicara kepada saudara jika engkau mengeraskan hati saudara. At any time kalau mau mendengar suara Tuhan, rendahkanlah hatimu. Paulus mengatakan bukan kita yang besar, tapi Tuhan yang besar. Kalau mau mendengar suara Tuhan, rendahkanlah hatimu. Saudara kasih, yang terakhir katakan gini, buat saya untuk mendengar suara Tuhan, kita harus dekat dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Komsel Bapak Ibu sekalian, jangan miss, hadir terus Bapak Ibu sekalian. Yang sudah saya saksikan, saya ambil Yohanes 10 ayat 3 ayat 4 dari Bu Meda. Kesaksian Erwin juga saya dengarkan. Dalam segala kesaksian ada Tuhan berbicara di situ Bapak Ibu sekalian. Pentingnya komsel Bapak Ibu, pentingnya ibadah. Karena Tuhan bisa bicara melalui kesaksian di situ. Dan saya mendengarkan itu. Kalau itu ada bagian saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. That's why I always happy kalau saya keluar dari komsel. Karena saya dengar suara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan closing di Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara kasih. Mungkin kita pada saat ini agak sedikit memalingkan waktu pada Tuhan. Saya mengundang kepada saudara, berbaliklah, bertobatlah. Saudara-saudara kasih, Tuhan akan berbicara pada waktu hati kita tenang. Hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. He will speak to you. Saudara-saudara kasih, di ayat ini katakan, tinggal tenang dan percaya pada Tuhan adalah kekuatanmu sesungguhnya. Mazmur 46 ayat 10, be still and know your God. Tenanglah dan akuilah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara-saudara kasih, berbaliklah kepada Tuhan dan tenangkanlah jiwa kita. When peace like a
Thank you Father, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara isi hati-Mu secara jelas ya Tuhan. Di mana Engkaulah adalah segalanya buat kami. Engkau yang memimpin hidup kami ya Bapa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan. Kepada hamba-Mu Tuhan pada saat ini yang masih di dalam crossroad ya Tuhan. Yang mencari jalan ke kiri atau ke kanan. Tuhan, Kau jamah Tuhan umat-Mu pada saat ini, Engkau pegang ya Tuhan. Tangan mereka ya Bapa. Dan berbicara kepada kami semua. Dan tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan, jalan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Berkati Tuhan umat-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Dengan firman yang kami dengar ya Tuhan pada saat ini. Supaya menjadi pelita buat kaki kami. Jalan buat kami kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan terang buat jalan-jalan kami ini ya Tuhan. Terang ada di dimanapun yang kami harus lalui. Baik itu di kantor kami Tuhan. Di rumah kami dimanapun Tuhan. Biar terang itu Tuhan selalu ada buat kami. Karena kami perlukan terang itu ya Tuhan. Yaitu Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Makasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.